Mitsubishi All New Pajero Sport tipe Dakar tahun 2016. Pajero Fortuner merupakan mobil impian sejuta umat ya. Kenapa gue bilang mobil impian? Kalau Avanza kan mobil sejuta umat, banyak orang memilikinya. Tapi mobil ini banyak orang mengidam-idamkan ya kan, menginginkan mempunyai mobil Pajero Fortuner. Karena apa? Karena lihat tampilan depan, tampilan secara keseluruhan ya. Betapa gagahnya, betapa ganteng maksimal mobil ini. Aduh, gimana orang gak ngidam-ngidam, coba lihat. Waduh, keren banget. Dynamic Seal desainnya ya. Banyak krum-krum tapi tetap terlihat elegan dan ganteng maksimal mobilnya. Ya Allah, keren banget ya. Kita lihat mesinnya ya. Ini mesinnya 2400 cc turbo diesel, menghasilkan tenaga 181 horsepower dan torsi 430 Nm. Besar sekali tenaganya mobil ini, menggunakan turbo dan sistem injeksi common rail ya. Mesinnya mengecil dari yang versi Pajero Sport lama ya. Pajero Sport lama itu 2500 cc, tenaganya 100, yang Dakarnya itu 178an. Ini tenaganya meningkat, mesinnya mengecil. Kita lihat ya, turbonya ada di sebelah kiri, kemudian aki, dan lihat ke atasnya sudah pakai peredam. Mari kita tutup. Kita lihat dari samping ya, dari atas sudah ada roof rack-nya, bawah sudah ada push step karena mobil ini sangat tinggi, ground clearance-nya itu ada di angka 221 cm-an ya. Kemudian velgnya sudah two tone color menggunakan ring 18 dan depan belakang sudah disc brake. Oke, dari samping sudah ada tombol untuk masuk. Oke, posisi kursi depan penumpang belum elektrik ya, sebelah sana udah elektrik. Kita coba masuk dari belakang. Oke, ini ya suasana kabin Mitsubishi Pajero Sport. Duduk di belakang ini cukup lega dibandingkan lawan-lawan di kelasnya. Mitsubishi Pajero ini yang terlega ya, sudah lebih lega daripada versi Pajero yang lama. Duduk di belakang nggak ada apa-apa ya, di sini cuma ada pegangan, kisi-kisi AC, kemudian ada sunroof, tapi ini buat di depan. Ini, oh ya, ini desain dashboardnya ya, kayak ular kobra gitu, kilas dari jauh desainnya ini. Yuk kita dari belakang ya. Di atas sudah ada spoiler, kemudian ada defogger, ada wipernya juga. Di bawah ada sensor parkir 4 titik, kemudian ban serep. Dan ini yang 4x2 ya, hanya penggerak roda belakang aja. Oke, untuk bagasinya ini sudah cukup luas. Di kelasnya dia paling luas ya bagasinya ini. Sudah ada penyimpanan di bawah sini, kemudian untuk membuka ban serep juga dari sini. Yuk kita masuk. Nah, ini door trimnya. Kita masuk dalam, kuncinya seperti ini. Ini kuncinya sama dengan Expander dan Outlander ya. Jadi kalau di rumah ada Pajero, ada Outlander, Pajero, ada apa Expander, bingung tuh kalau kuncinya ditaruh. Sama semua. Bagusnya di belakangnya kasih tulisan gitu, Pajero, kan lebih keren. Oke, kita lihat ya, kursinya sudah elektrik. Kemudian setirnya sudah tilt dan teleskopik. Kita masuk ke dalam ya. Kita sudah di dalam Pajero. Kita lihat dari samping, ini sudah untuk mengatur electric mirror dan electric retract ya. Sudah start stop engine button juga. Kita coba nyalakan. Nah, kita sudah nyala mesinnya. Agak sedikit guncangan waktu starter, tapi setelah nyala ini cukup halus ya untuk ukuran diesel. Kita nyalakan dulu AC-nya, ini sudah digital dan sudah dual zone ya, kan kiri suhunya bisa beda. Sudah ada mode auto juga, arah semburan AC juga lengkap, bisa ke kaki, bisa ke kaca. Kemudian untuk transmisinya, nah ini yang luar biasa nih, transmisinya automatic 8 percepatan, terbanyak di kelasnya. Fortuner itu hanya 6 percepatan, ini sudah 8 percepatan maticnya. Kemudian sudah parkir elektrik juga, dan parkirnya di sini juga sudah ada laci penyimpanan tertutup yang bisa digunakan buat armrest juga.
Kemudian setirnya, nah ini setirnya yang desainnya cukup keren ya. Setir ini sering dipakai oleh modifikasi dipasang di expander juga keren setir ini. Sebelah kiri udah ada steering switch control, kemudian sebelah kanan sudah ada buat ngatur informasi di MID-nya. Layar MID-nya seperti ini. Oke, saat ini kilometernya baru 48.000. Nah, yang 2017, ini kan 2016. 2016 itu launching pertama kali all new Pajero Sport itu masih CBU Thailand ya, masih impor utuh dari Thailand. Pajero ini masih produksi Thailand. Yang 2017 yang udah produksi lokal, ini sudah ada steering switch control, kemudian ini juga panel kayu ini sudah hitam. Kalau ini kan masih warna kayu ya, terlihat klasik, tapi tetap menurut gua nih tetap keren ya. Sudah ada airbag, sebelah kiri juga airbag, laci penyimpanannya sudah soft opening, ada lampunya juga. Kemudian ini yang fitur yang tidak dimiliki oleh rival di kelasnya itu sunroof. Pajero sudah ada sunroof, bisa dibuka sunroofnya ya. Nah, kita tutup. Oke, di atas ada lampu kabin, kemudian ada kaca tapi belum ada lampunya ya. Ini sampai sorenya. Spionnya untuk bisa day and night view ya. Langsung aja kita test drive Pajero Sport ini. Kita test drive all new Pajero Sport tipe Dakar tahun 2016 ya. Hal pertama untuk posisi duduknya. Posisi duduknya itu enak mobil ini ya. Tebal joknya itu, tebal dan lebar. Empuk lagi jok Pajero ini ya. Dan pengaturan joknya juga ada gampang kan, elektrik. Kemudian untuk setirnya, nah setirnya ini lengkap banget. Udah ada pedal shift, udah bisa tilt dan teleskopik kan, bisa baju mundur, bisa naik turun. Jadi untuk mendapatkan posisi duduk yang nyaman di Pajero ini sangat amat mudah sekali. Enak mau posisi duduknya ini. Nah, kemudian untuk remnya, nah ini remnya nih untuk kecepatan pelan ya. Dalam kota ini terlalu sensitif banget remnya ini. Injek dikit langsung tut gitu. Tapi cakep lah. Mobil seberat 2 ton, kalau remnya nggak pakem kan bahaya. Ini remnya enak ya. Dan untuk gasnya, nah ini nih khas diesel ya. Tarikan awalnya sih agak berat Pajero Sport ini. 1.2-nya malah lebih entengan Pajero yang lama untuk tarikan awalnya ya. Gigi 1.2-nya ini kok agak nahan ya. Bukan karena mobilnya tidak terawat, mobil ini baru ganti oli, servis selalu di bengkel resmi juga. Tapi memang karakternya seperti itu. Tarikan awalnya itu untuk Pajero ini agak lambat, tapi kalau udah 2-3 tenaganya bos, sudah turbonya udah kick kan, baru tuh nendang banget. Nah, beberapa hari ini gue pakainya kan Outlander. Mobil itu kan minim banget guncangan ya. Jadi ketika pindah ke Pajero ini, seminggu pertama itu kayaknya enak banget gitu. Nggak terbiasa dengan guncangan, dengan goyangan mobil setinggi ini di dalam Pajero ini. Jadi kalau jalanan gelombang-gelombang ini kan dalam kota enak sih, suspensinya tuh enak. Di kelasnya tuh paling enak. Empuknya tuh empuk, halus, lembut banget suspensinya nih. Tapi kan mobil setinggi ini gitu, tetap aja sih goyangannya itu. Limbungnya ya nggak bisa diobatin. Tapi memang untuk karakter mobil seperti ini kalau dikerasin malah nggak enak. Memang seperti ini suspensi yang pas itu settingannya. Jadi ketika bawa Pajero ini adalah posisi duduknya tuh merasa tinggi banget kita itu. Merasa tinggi, terus merasa gagah di dalam itu. Nah ini nih salah satu kenapa beberapa kali kita mendengar berita kalau orang bawa Pajero Fortuner itu arogan di jalan. Karena memang bodi besar, mesin besar itu hawanya tuh beda ke kita tuh, membuat kita jadi arogan. Contohnya gini deh, kita biasa bawa motor kecil, misalnya Beat, mungkin Supra bawa motor kecil, tiba-tiba bawa motor moge kan, Harley, atau nggak usah Harley lah, Ninja 2,5 aja, pasti kita akan merasa di jalan itu merasa arogan gitu, merasa
aing pangbogana berasa angkut, tapi nggak boleh itu sebenarnya ya. Makanya kita sebelum naik Pajero, sebelum apa namanya nyetir mobil ini harus kita berdoa dulu, kita merendah dulu ya kan, karena hawanya tuh beda memang bawa mobil ini tuh gitu. Kita merasa gagah, merasa ganteng. Mobilnya jujur tidak seenak seperti mobil-mobil SUV monokok ya, karena ada leather frame kan. Dibandingkan CX-5, CR-V, X-Trail, jauh lebih enak mereka kan. Apalagi Santa Fe, monokok, udah diesel, tenaganya 202 itu lebih enak dia. Tapi di mobil-mobil SUV itu, monokok itu, ada perasaan yang tidak akan Anda dapatkan hanya di Pajero Fortuner, itu perasaan gagah, merasa paling gagah. Karena apa? Karena orang taunya kalau udah Pajero Fortuner udah wah keren banget udah di Indonesia nih ya. Meskipun Santa Fe CX-5 lebih mahal mungkin ya, barunya sedikit apa namanya harganya kan sekelas ya, segituan 500 jutaan kan. Tapi orang tetap ngelihatnya Pajero Fortuner yang terwah di Indonesia ini. Karena apa ya? Karena yang paling laris kan SUV dengan tampilan paling gagah dan paling orang tahu, orang kenalnya ya ini. Kita itu di jalan tuh hanya ciut ketika bertemu Land Cruiser. Wah ya udah dah, kalau ketemu Land Cruiser itu udah simbahnya itu SUV itu. Tapi kalau apa di jalan merasa kalau gak apa namanya yang lain tuh kayak merasa kecil gitu, itu nggak boleh sebenarnya ya. Kemudian mobil Pajero ini tahun 2016 pasarannya kan 400 jutaan ya. Untuk pajak itu di angka 5,5 jutaan. Mobilnya memang masih sangat mahal ya. Jadi kita harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan mobil ini, bekas maupun baru. Aduh. Terus kemudian untuk ini handlingnya ya, handling mah nggak bisa diharapkan lah ya dari mobil sebesar ini, mobil setinggi ini, sempuk ini kan. Handlingnya ya di kelasnya udah paling enak ya kan. Tapi ada satu hal nih yang gue agak kenapa namanya, beberapa waktu lalu gue pernah pakai Fortuner. Jadi Pajero Fortuner sama-sama enak lah udah, tapi ada transmisinya ini kan 8 percepatan si Pajero ini. Kemudian si Fortuner tuh 6 percepatan. Tapi Fortuner tuh kayaknya buat di dalam kota transmisinya itu lebih bukan lebih sigap ya, tapi lebih enak. Lebih enaknya kenapa gue bilang? Jadi kalau Fortuner ketika macet kecepatan di bawah 20, dia tuh lebih halus gitu. Kita gas, lepas gas, dia tuh nggak engine brake. Nah, nggak engine brake. Jadi ketika masuk lagi si Fortuner itu udah halus. Kalau kan stop and go kan kalau macet itu. Nah, yang di Pajero ini yang agak kekurangan sedikit sih, tidak terlalu mengganggu, tapi menurut gua Fortuner lebih enak. Jadi kalau di macetan Pajero ini transmisinya kita gas nih, kita lepas gas. Nah dia tuh engine brake itu agak kurang halus gitu, agak gitu engine brake-nya itu. Dan ketika masuk lagi kita gas lagi agak menghentak. Nah itu aja kekurangan transmisi Pajero. Bukan karena transmisinya rusak ya, tapi memang Pajero seperti itu karakternya. Transmisinya menurut gua seperti itu. Nah, kemudian Pajero Fortuner Innova itu kan terkenal di tol itu rajanya tol kan. Pajero rajanya tol, Fortuner istrinya ratunya tol, Innova anaknya raja ya kan, keluarga raja lah di tol tuh. Kenapa aku bilang keluarga raja? Karena nggak pernah mau pelan di tol itu. Pajero Fortuner Innova tuh selalu kenceng, 98% tuh mobil Pajero Fortuner kalau di tol, waduh dah ngebutnya. Kenapa seperti itu? Yes, karena mobil ini kecepatan 100 di tol itu enak banget, berasa pelan. Kecepatan 100 di tol itu kayak 80 lah di Avanza mungkin. Nggak berasa kencang 100-nya si Pajero ini. Karena bodi besar, mesin besar, jadi untuk kecepatan 100 itu bukan hal berat, bukan hal yang sangat sulit buat Pajero ini. Enak gitu mobilnya ya. 100 itu belum ada setengahnya dari tenaga mesin ini jadinya. Jadi kenapa kalau kita ngelihat kan di tol itu Pajero Fortuner ini kenapa sih nggak pernah mau pelan? Yes, memang mobilnya tuh enak, mobilnya tuh antep gitu. Ya meskipun limbung tetap karena ini tinggi mobilnya kan, tapi enak gitu, limbungnya tuh enak tetap. Ya itu yang terjadi kenapa sih supirnya Vanessa Angel kan ngebut sampai 180. Lupa diri dia. Makanya kalau bawa mobil ini ya, apalagi sekarang kecepatan di tol dibatasi hanya 120 km per jam. Di atas itu kita kena tilang. Jadi jangan ngebut-ngebut ya.
tol bukan tempatnya buat kebut-kebutan. Sirkuit kalau mau ngebut. Nah, iya teh, nyetir Pajero ini aduh enak tenan gitu. Mesinnya wenteng. Oh iya, untuk bahan bakarnya. Nah, ini untuk bahan bakar si Pajero ini kan. Pajero 2016 itu masih Euro 2. Jadi si Pajero ini meskipun sudah common rail tapi hanya perlu oktan 42. Kalau nggak salah sekitar 42 oktannya. Sementara solar itu oktannya 45. Jadi dipakai solar aja itu nggak apa-apa, masih masuk, masih nerima. Tapi tetap Mitsubishi merekomendasikan si Pajero ini menggunakan Pertamina Dex ya, atau Dex Lite minimal. Untuk bahan bakar, untuk konsumsi bahan bakarnya wirid ternak diesel ya, jangan ditanya, pasti irit. Dalam kota 110 111 tuh mudah. Jadi kalau luar kota 115 lah, irit. Jadi kalau bawa mesin diesel 2400 cc itu kayak bawa mesin bensin 1500 cc iritnya. Tenang, nggak bikin kantong jebol kok. Tetap gagah, kita tetap terlihat mewah tapi irit-iritan. Nah itu enaknya bawa mesin diesel. Lagi Pajero ini kan masih bisa diisi solar goceng bos. Tapi memang sih kalau diisi solar yang biosolar, filter solarnya itu kan diganti setiap 20.000. Itu kalau kita pakai bahan bakar yang bagus. Nah kalau pakai solar yang biosolar ya tiap 10.000 lah kita ganti filter solarnya. Karena yang Pajero ini filter sensor filter solarnya, sensor itunya itu lebih sensitif. Kalau kotor itu nyala, dia lebih cepat nyala. Bagus supaya kita perhatian ganti filter solar, karena itu kalau telat ganti bisa mampet kan. Nah, lihat ya. Guncangan itu minim gitu. Kalau ketemu jalan bergelombang itu hantem aja gitu. Tanggulan tuh hantem aja. Enak mobilnya tuh. Suspensinya tuh enak banget. Dan enaknya tuh ngempuknya tuh nggak ngayun gitu. Ngempuknya itu ketika ketemu tanggulan itu ngayunnya itu cuma sekali gitu, teredam gitu, nggak ngayun yun gitu, nggak. Pajero ini emang paling enak sih off-road ringan ya kan, yang 4x2 ini buat keluar kota, buat pulang kampung. Waduh, paling enak ini mobil nih ya. Kita ngebut dikit aja, nggak usah kencang-kencang, ngeri. Cepet banget naiknya, 8 percepatan bos, metiknya. Lihat, 80, masih pelan. 90, masih berasa pelan. Oh, udah 100. Lihat, 100 segini doang, nggak ada apa-apanya memang. Makanya ngeri bawa mobil ini. Sebenarnya sih ngeri ya, ngeri sedap mobil ini tuh kalau lagi ngebut. Ngeri tapi enak mobilnya. Remnya juga enak. Nah untuk remnya nih, kenapa mobil Pajero ini remnya enak? Karena pasti kalau rem Pajero ini yang duluan habis itu belakang, karena distribusi tekanannya lebih banyak ke belakang. Kenapa lebih banyak ke belakang? Supaya kita nyaman di remnya. Jadi kalau rem kita kan kayak naik motor nih ya, kita ngerem kalau belakang, kalau depan doang kita rem kan kita berasa terlempar ke depan kan. Tapi kalau kita remnya kita imbangin dari belakang, kita nyaman remnya tuh, jadi nggak bikin enak gitu. Jadi kalau Pajero ini salah satu keunggulannya adalah remnya pakem, dan pakemnya tuh enak. Kita rem bus enak gitu, berhentinya tuh nggak bikin terlalu enak sih, tetap tapi nggak terlalu. Lihat. Aduh, keluar kota bawa mobil ini yang paling enak tenan. Nggak pegel ya kan, nggak capek gitu. Enteng berasanya karena mobilnya tenaganya besar. Irit lagi. Wah, udah mendekati sempurna nih mobil emang. Oke, cukup sekian aja reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.